5 Probolinggo adalah sekolah yang memiliki visi, sekolah yang berintak, berkarakter, berprestasi, berbudaya lingkungan, dan ramah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak, Wali Murid beserta siswa baru di SMP Negeri 5 Kota Probolinggo. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat serta hidayahnya. Pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa sahabatnya kepada kita semua. Bapak Ibu, wali murid dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pertama, kami atas nama pimpinan lembaga mengucapkan selamat atas diterimanya kalian semua bergabung di SMP Negeri 5 ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah mempercayakan putra putrinya untuk dididik di SMP Negeri 5 ini. Semoga ke depan putra putri panjenengan menjadi anak-anak yang sukses berkat bimbingan dari Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 5 ini. Bapak Ibu orang tua wali murid yang ada di SMP Negeri 5 ini, hari ini akan kami paparkan bagaimana profil sekolah yang ada di SMP Negeri 5 ini, bagaimana penerapan kurikulumnya, bagaimana pelaksanaan proses pembelajarannya di masa belajar dari rumah, di masa pertemuan terbatas, dan di masa normal. Silakan diikuti video berikut ini. Itu saja yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 5 Probolinggo merupakan sekolah yang selalu meraih berbagai prestasi, baik di tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Pada tahun 2017, SMP Negeri 5 Probolinggo menjadi sekolah adiwiyata nasional. Pada tahun 2019 menjadi juara pertama sekolah ramah anak di kota Probolinggo. Selain itu, di tahun 2019 dinobatkan sebagai juara pertama dan juara umum dalam lomba manajemen berbasis sekolah. Berbagai prestasi juga diraih oleh siswa di SMP Negeri 5 Probolinggo, di antaranya Saya Taufik Ilham. Saya juara taekwondo internasional. Dan yang paling membanggakan adalah keberhasilan Ananda Fatur Rahman meraih medali perak dalam Olimpiade Sains Nasional tahun 2019 dan mengikuti International Junior Science Olympiad. SMP Negeri 5 Probolinggo memiliki berbagai fasilitas sarana prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya pembelajaran yang berbasis pada IT, mulai dari ruang lobi, ruang guru, dan tata administrasi. SMP Negeri 5 Probolinggo memiliki laboratorium komputer sebanyak 4 ruang yang dilengkapi dengan 160 unit komputer. Tersedianya ruang perpustakaan yang menunjang gerakan literasi sekolah dan ramah anak. Perpustakaan SMP Negeri 5 Probolinggo merupakan satu-satunya perpustakaan sekolah di kota Probolinggo yang sesuai standar nasional. Untuk mendukung proses pembelajaran, tersedia fasilitas ruang kelas yang nyaman, koridor yang asri dan luas, lapangan olahraga dan aula untuk berolahraga dan kreasi seni, UKS dan ruang konseling, kantin UKS yang memenuhi syarat kesehatan, kantin kejujuran untuk melatih karakter jujur pada warga sekolah, dan koksis yang menyediakan kebutuhan alat tulis. Selain itu, terdapat tempat ibadah yakni musola yang cukup luas, tempat duduk dan wastafel, serta gazebo dan kamar mandi siswa.
Pengenalan pengawas dan kepala sekolah, guru, wali kelas 7, dan tata administrasi SMP Negeri 5 Probolinggo. Pengawas dan kepala SMP Negeri 5 Probolinggo. Ibu Dr. Anda Agus Widarti MPD sebagai pengawas sekolah. Ibu Dr. Anda Subaidah MM MPD sebagai kepala sekolah. Ibu Dr. Anda Diana Zahra MPD, wakil kepala sekolah. Bapak Fatur Rozi SS MPD, koordinator standar pembiayaan dan bendahara BOS. Ibu Sumriye SAG, humas atau bendahara BOSDA. Guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu Faizatun Khurunin SPDI, wali kelas 7A, mengajar kelas 7A sampai 7G, serta 8A, dan pembimbing TPQ atau tahfidz. Guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Ibu Dewi Sukmawati SPD, mengajar kelas 7A sampai 7B, serta pembimbing PMR. Ibu Dewi Nur Anita SPD, mengajar kelas 7C sampai 7G, dan kelas 8A sampai 8C, serta wali kelas 7F. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu Suparni SPD, mengajar kelas 7A sampai 7D, serta wali kelas 7B. Ibu Eka Nur Aini SPD, mengajar kelas 7E sampai 7G dan 8G, wali kelas 7E, pembimbing kader lingkungan. Guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Ibu Sri Wayuhni SPD, mengajar kelas 7A sampai 7D. Bapak Fatur Rozi SS MPD, mengajar kelas 7E sampai 7G. Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Ibu Rahma Indrawati SPD MPD, mengajar kelas 7A sampai 7D, serta wali kelas 7D. Ibu Dr. Anda Eni Saptiawati MPD, mengajar kelas 7E sampai 7G. Guru mata pelajaran Matematika. Ibu Nafiatin SPD, mengajar kelas 7A sampai 7F, serta pembimbing kelas Olimpiade Matematika. Ibu Agustin Puspitasari SPD, mengajar dan wali kelas 7G, serta pembimbing kelas Olimpiade Matematika. Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Bapak Sandi Purwanto SE MPD, mengajar kelas 7A sampai 7D, serta pembina OSIS Jurnalistik dan KIR. Ibu Reza Agi Saptini SPD, Kepala Perpustakaan, mengajar kelas 7E sampai 7G, dan pembimbing kelas Olimpiade IPS. Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan atau PJOK. Bapak Dwi Priyanto SPD MPD, mengajar kelas 7A sampai 7C, serta 8A sampai 8E. Bapak Utoro Wahyu Isworo SPD, mengajar kelas 7D sampai 7G, serta pembimbing ekstrakurikuler basket putra. Guru mata pelajaran Seni Budaya, Ibu Sari Nurwahyuni SPD, mengajar kelas 7A sampai 7G. Guru mata pelajaran Bahasa Jawa, Ibu Silvi Tri Rohmaida SS, mengajar kelas 7A sampai 7G. Guru mata pelajaran Prakarya,
Bapak Utara Wahyu Isworo SPD mengajar kelas 7A sampai 7B. Ibu Anja Setiani Tias SPD mengajar kelas 7C sampai 7G, wali kelas 7C, serta pembina pramuka dan kelas Olimpiade IPA. Guru Bimbingan Konseling atau BK. Ibu Rosida SPD, kelas 7A sampai 7D dan 8A sampai 8G. Ibu Maida SPD, kelas 7E sampai 7G. Guru Bimbingan TIK, Bapak Dermawan Adi Prabowo, Eskom, Bimbingan TIK kelas 7A sampai 7D. Ibu Siti Rosyidah, ST-SPD, Bimbingan TIK kelas 7E sampai 7F. Tata Administrasi Sekolah atau TAS, Ibu Leni Novita, Administrasi Keuangan, Ibu Yuliati Ningsih, Pengelola Database, Ibu Rizka Yanuar Esbus, Pelaksana Urusan Administrasi dan Perpustakaan. Ibu Dewi Sukmawati SPD, Pelaksana Urusan Administrasi Sarpras, Ibu Puput Mufindawati, Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan Pengarsipan, Ibu Zubaidah, Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian. Bapak Sahudianto Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Bapak Tunun RI, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Bapak Sabar, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Bapak Waftu Hidayat, Pelaksana Urusan Administrasi Layanan Khusus, serta pembina ekstra bola voli putra atau putri, Bapak M. Rianto, Pelaksana Urusan Administrasi Layanan Khusus. Peserta didik kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Orang tua peserta didik mengikuti sosialisasi masa pengenalan sekolah atau MPLS bersama kepala sekolah dan komite sekolah. Peserta didik kelas 7 dibagi menjadi 7 rombongan belajar, mulai dari kelas 7A sampai 7G. Peserta didik kelas 7 mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 13 sampai 14 Juli 2020 secara tatap muka yang dibagi menjadi 2 sesi. MPLS dilaksanakan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Peserta didik baru dalam MPLS ini mendapatkan pengarahan dari wali kelas mengenai persiapan dan petunjuk belajar dari rumah. Wali kelas juga membentuk koordinator kelas untuk membantu mengkomunikasikan tugas dan petunjuk belajar saat mulai belajar dari rumah. Selain itu, peserta didik mendapatkan pembagian paket data dan masker secara gratis dari sekolah. Peserta didik baru juga mendapatkan peminjaman buku paket dari perpustakaan. Pengenalan kurikulum dan sistem pembelajaran SMP Negeri 5 Probolinggo tahun ajaran 2020-2021. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. SMP Negeri 5 Probolinggo menerapkan kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014. Bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Struktur kurikulum SMP Negeri 5 Probolinggo. Pada masa pandemi COVID-19, SMP Negeri 5 Probolinggo menyusun struktur kurikulum sesuai dengan keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat COVID-19. Struktur kurikulum tersebut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu struktur kurikulum pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, atau
meningkat menjadi BDR, struktur kurikulum pembelajaran tatap muka terbatas, dan struktur kurikulum pembelajaran normal, yang diuraikan sebagai berikut. Struktur kurikulum pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh. Mode daring dengan menggunakan WhatsApp Group atau WAG, Google Classroom atau GC, Zoom, dan Webex. Media pembelajaran menggunakan video, web rumah belajar, dan link materi dari Kemendikbud seperti di bawah ini. Bimbingan TIK dan BK serta materi PJOK. Bimbingan teknologi informatika atau TIK dan bimbingan konseling atau BK selama daring dilaksanakan dengan alokasi waktu 1 jam pelajaran tiap minggu dengan tujuan memfasilitasi bidang IT dan memotivasi belajar peserta didik. Pelaksanaan bimbingan diatur dalam 1 bulan 3 kali pertemuan untuk TIK dan 1 kali pertemuan untuk BK. Pada mata pelajaran PJOK, materi yang diajarkan adalah teori keolahragaan dan kesehatan. Tidak dilakukan praktik di lapangan. Berikut merupakan contoh dari struktur kurikulum pembelajaran tatap muka terbatas. Belajar pembelajaran tatap muka terbatas. Waktu belajar pada pembelajaran tatap muka terbatas tidak lebih dari 4 jam. Beban belajar tiap jam pelajaran adalah 30 menit. Mata pelajaran PJOK selama pembelajaran tatap muka terbatas tidak dialokasikan dengan tujuan untuk menjaga social dan physical distancing. Proses pembelajaran secara daring dengan menggunakan WhatsApp Group atau WAG, Google Classroom atau GC, Zoom, dan Webex. Sistem pembelajaran tatap muka terbatas. Proses pembelajaran pada pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan protokol kesehatan antara lain. Guru dan peserta didik menggunakan masker dan mencuci tangan. Suhu tubuh sebelum memasuki ruangan. Tidak ada jam istirahat. Setiap rombel yang semula 34 peserta didik menjadi 17 peserta didik. Setiap rombel dibagi 2 shift, pagi dan siang. Jeda waktu pembelajaran pada shift pagi dan siang adalah 45 menit untuk menjaga social distancing. Berikut merupakan contoh struktur kurikulum pembelajaran normal. Beban belajar pembelajaran normal. Mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Beban belajar 1 minggu adalah 48 jam pelajaran. 1 jam pelajaran tatap muka adalah 40 menit. Kegiatan pembiasaan kondisi normal. 1. Pembiasaan 6S yaitu senyum, sapa, salam, salim, sopan, dan santun. 2. Upacara bendera setiap hari Senin dan setiap hari besar nasional. 3. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 4. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 5. Melaksanakan sholat duha. 6.
6. Membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran dan tausiah sebelum pelajaran dimulai. 7. Memperdengarkan Asmaul Husna. 8. Mendengarkan lagu-lagu nasional setiap istirahat kedua. 9. Kejujuran melalui program kantin kejujuran. 10. Kebersihan sekolah. 11. Literasi sekolah. Dan yang ke-12, Sabtu Sehat Bersih Berintak atau SSB. Kegiatan pembiasaan kondisi pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, tidak semua kegiatan pembiasaan dapat dilakukan. Di antaranya adalah upacara bendera, kegiatan SSB, dan kantin kejujuran. Pembiasaan sholat duha dan membaca ayat pendek dilakukan peserta didik di rumah masing-masing. Kegiatan literasi tetap dilaksanakan secara terintegrasi pada setiap mata pelajaran. Penguatan pendidikan karakter atau PPK. SMP Negeri 5 Probolinggo mengimplementasi PPK dengan mengembangkan nilai-nilai karakter pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai karakter pada pelaksanaan pembelajaran dan penilaian semua mata pelajaran. Integrasian pendidikan anti korupsi. Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi dapat disampaikan secara terintegrasi dalam muatan pembelajaran PPKN. Tetapi tidak menambah materi baru. Adapun tahapan insersi dilakukan dalam 3 tahap, yaitu inisiatif merancang, menyertakan peserta didik, dan menyiapkan jejaring dengan tujuan mengefektifkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut merupakan contoh pengintegrasian pendidikan anti korupsi jujur saat tes tulis. Yang kedua yaitu kantin kejujuran. Kegiatan pengembangan diri secara terprogram dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok, dan atau klasikal melalui penyelenggaraan, layanan dan kegiatan pendukung konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler. Evaluasi pembelajaran Merdeka Belajar, asesmen harian dan semester, kriteria kenaikan kelas. Asesmen dalam Merdeka Belajar. 1. Penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun diganti dengan asesmen harian dan asesmen semester. Satu asesmen dapat meliputi 1-3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Asesmen dalam bentuk tes tulis maksimal sebanyak 30% dari keseluruhan asesmen yang dilakukan. Minimal 70% asesmen dilakukan dengan bentuk asesmen komprehensif yang dapat meliputi pengamatan, tanya jawab, penilaian produk,
penilaian proyek, unjuk kerja, penilaian portofolio, atau bentuk lain yang memungkinkan. Asesmen harian. Asesmen harian dapat dilakukan pada satu atau lebih kompetensi dasar. Selama masa pandemi dilakukan pembelajaran jarak jauh, maka asesmen hariannya adalah 1. Asesmen sikap. Melalui observasi atau pengamatan dalam proses pembelajaran dari rumah. Sikap peserta didik yang diamati adalah kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran daring atau online secara tepat waktu, menggunakan kalimat atau bahasa yang baik dan sopan saat pembelajaran daring atau online. Asesmen pengetahuan dan keterampilan. Asesmen pengetahuan dan keterampilan dilakukan dalam bentuk penugasan, tanya jawab, kuis, tes tulis, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, atau bentuk lain yang memungkinkan. Peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran daring atau online dan menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru setiap pertemuan daring atau online. Asesmen semester. Asesmen semester dapat dilakukan pada pertengahan sampai akhir semester. Asesmen semester jenjang SMP dapat dilakukan secara kolaboratif lintas mata pelajaran dan melingkupi beberapa kompetensi dasar. Asesmen semester dapat berupa tes tulis, kuis, penugasan, penilaian produk, penilaian proyek, unjuk kerja, penilaian portofolio, atau bentuk lain yang memungkinkan. Kriteria kenaikan kelas. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Mengikuti seluruh kegiatan asesmen harian dan asesmen semester semua mata pelajaran. Pengolahan nilai rapot untuk aspek pengetahuan dan aspek keterampilan adalah dengan menghitung nilai 60% dari asesmen harian dan 40% dari asesmen semester. Mencapai tingkat kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM yaitu 70. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM, masing-masing mata pelajaran 70. Karena ketuntasan belajar yang dimaksud pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam konteks kurun waktu belajar 1 tahun, apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau genap, nilai MAPEL dihitung dari rata nilai semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. Contoh pencapaian KKM. Nama peserta didik Agustina. Kelas 7, KKM 70. Dari contoh di atas, maka dapat dikatakan bahwa Agustina tidak naik kelas karena terdapat 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan Matematika. Memperoleh nilai sikap minimal B untuk semua mata pelajaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kehadiran di kelas mencapai minimal 95% atau ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 5% dari jumlah hari efektif. Berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat bergabung di SMP Negeri 5 Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini, akan menyampaikan tutorial dalam melakukan pembelajaran daring. Langkah pertama, buka aplikasi WhatsApp, lalu klik grup kelas kamu. Contoh, kelas 7A.
Maka, di dalam grup tersebut, Bapak Ibu Guru telah membagikan alamat IP untuk absensi kehadiran. Langkah kedua, klik alamat IP dengan tulisan warna biru. Kalian tunggu beberapa saat, maka akan tampil form absensi siswa. Kali ini, aku contohkan pelajaran bimbingan TIK. Langkah ketiga, isi nama, kelas, dan nomor absen di kolom yang telah tersedia. Pastikan kalian mengisi nama, kelas, dan nomor absen dengan lengkap dan benar sebelum kalian mengirimkan data atau submit. Tanggal dan jam pengiriman secara otomatis menunjukkan waktu absensi kalian. Langkah keempat, klik submit, maka data yang kita inputkan otomatis akan tersimpan di aplikasi. Demikian tutorial cara melakukan absensi pada saat pembelajaran. Tutorial yang kedua yaitu cara menggunakan Google Classroom. Langkah pertama, download aplikasi Google Classroom terlebih dahulu di Play Store atau App Store jika kalian pengguna iOS. Melalui Google Classroom, kita dapat mengikuti materi yang disampaikan oleh guru dan mengirim tugas. Serta kita juga dapat melakukan chatting bersama Bapak Ibu Guru dan teman sekelas kalian. Setelah itu, buka aplikasi Google Classroom dan klik Open, kemudian kita klik Get Started. Pilih akun email kita dan klik OK. Lalu, klik icon plus atau tambah di bagian kanan atas untuk bergabung dengan kelas Bapak Ibu Guru. Klik Join Class. Misal kita akan bergabung di kelas TIK, maka ketik kode kelas TIK yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Setelah itu, kita klik Join. Akhirnya, kita telah bergabung dengan kelas TIK. Di dalam kelas tersebut, terdapat tugas maupun materi. Contohnya, cara belajar dengan Google Classroom. Kita klik. Nah, di dalamnya terdapat beberapa materi berupa video dan file PDF. Itulah cara memulai dan menggunakan Google Classroom. Tutorial selanjutnya adalah cara mengerjakan kuis. Masuk ke grup kelas kalian, dan di situ Bapak Ibu Guru telah membagikan alamat IP kuisnya. Contoh, di situ terdapat kuis fungsi statistik. Klik alamat IP-nya, lalu tunggu sejenak. Selanjutnya, akan muncul register untuk kuis fungsi statistik. Cara untuk mengisinya pun sama seperti absensi. Ketik nama, kelas, dan nomor absen. Lalu, ketik token atau password untuk masuk ke soal. Perlu kalian ketahui, token adalah password yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru agar siswa dari kelas lain tidak dapat mengakses soal yang kalian kerjakan. Untuk mendapat tokennya, tunggu saja instruksi dari Bapak Ibu Guru. Lalu, kita klik Next, dan muncullah soal-soal pilihan ganda. Jawablah soal-soal pilihan ganda tersebut secara benar. Setelah kita selesai mengerjakan dan merasa yakin bahwa yang kita pilih merupakan jawaban yang benar, klik Submit. Otomatis, semua jawaban kita telah terekam oleh aplikasinya. Kita dapat melihat nilai kita dengan klik View Score. Dan di situ juga kita dapat melihat jawaban mana yang salah jika nilai kalian masih kurang. Nah, sekarang tutorial terakhir yaitu cara mengirim atau mengunggah tugas ke Google Classroom. Pertama-tama, buka aplikasi Google Classroom. Contoh, di situ terdapat kelas TIK. Klik. Di situ terlihat tugas A dan B yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Misal, kalian akan mengirim tugas B. Klik tugas B.
klik kolom tambahkan komentar pribadi, lalu ketikkan nama, nomor absen, dan kelas kalian. Setelah itu, klik lampiran, lalu pilih file. Jika file kita termasuk jenis Microsoft Word, maka bisa kita pilih di WPS Office. Atau apabila file kita jenis gambar, pilih di gambar, video di video, dan audio di audio. Dan apabila tersimpan di Google Drive, maka pilih di Drive. Misal, di sini yang akan kita kirimkan adalah tugas TIK 2. Kemudian kita klik tombol serahkan. Kemudian akan terdapat tampilan pekerjaan telah terkirim. Demikian tutorial-tutorial dalam melakukan pembelajaran daring. Semoga kalian tetap semangat ya, meskipun cuma belajar dari rumah. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.